Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Minapadi. Sebenarnya apa sih Minapadi itu dan keuntungan serta kelebihannya apa dan kenapa sistem Minapadi ini cocok untuk diterapkan di daerah minggir. Nah, ini juga sebagai proker kami sebagai mahasiswa UGM yang sedang KKN di minggir. Tepatnya pada tahun 2021 ini. Kita mulai yang pertama, apa sih Minapadi itu? Ini ada gambarnya sekilas. Ini ada padi pada umumnya dan ada ikan di bawahnya. Nah, Minapadi sendiri adalah suatu bentuk usaha tani gabungan yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya yang memaksimalkan hasil tanah sawah. Jadi, ini selain menanam padi, ini juga berbudidaya ikan. Jadi menggabungkan antara budidaya ikan dan usaha tani. Digabungkan di mana? Digabungkan di dalam satu tempat. Tepatnya uh, di sawah itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih keuntungannya dari Minapadi? Nah, kelebihan sistem Minapadi secara general adalah yang pertama dapat membudidayakan padi dan ikan di tempat yang sama. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sawah yang sama bisa digunakan untuk dua usaha sekaligus. Lalu keuntungan ekonomi lebih besar dari sekedar menanam padi. Ya, karena tidak hanya menanam padi, namun ada budidaya ikan. Jadi dua hal tersebut otomatis akan melipat gandakan keuntungan sawah tersebut. Terus yang ketiga adalah kotoran ikan itu bisa menjadi pupuk. Ikan yang dibudidaya di sawah tadi, kotorannya dapat langsung menjadikan pupuk tanpa pengolahan yang ribet, dan itu juga akan mengurangkan cost dalam budidaya padi, tidak memerlukan untuk membeli pupuk lagi. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan air. Nah, itu rasio antara pupuk dan air akan lebih sedikit, bukan lebih sedikit, tapi lebih tepat. Lalu yang kelima adalah petani bisa memperoleh dua panen sekaligus, padi dan ikan. Jelas karena seperti yang saya jelaskan tadi, ini budidaya ikan dan padi yang dicampurkan. Dapat mengurangi pemakaian insektisida dan pertumbuhan rumput. Ini saya akan menjelaskan di slide lebih lanjut. Lalu yang jelas ramah lingkungan karena nggak terlalu tergantung dengan pemakaian insektisida. Nah, lalu ini terkait insektisida tadi. Menggunakan sistem Minapadi ini memiliki keunggulan antara lain secara tidak langsung telah menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu. Ikan sendiri membantu memakan binatang-binatang kecil yang merupakan hama tanaman padi atau karnivora yang memakan memakan daging, dan juga gulma kecil pada lahan sawah. Nah, pada sore hari ketika ikan menggoyang-goyangkan tanaman padi, serangga hingga pada padi akan terbang, kemudian dimangsa oleh burung-burung layang. Jadi tidak perlu lagi digunakan semacam alat atau mekanisme untuk mengusir serangga atau menggunakan insektisida itu tadi di dalam budidaya padi, karena ikan sendiri aja yang akan menjatuhkan serangga itu sendiri. Nah, selain itu dengan pemanfaatan lahan secara tumpang sari atau tumpang tindih seperti ini, tanaman padi dan ikan di sawah, maka produktivitas lahan otomatis akan meningkat. Ini kita mendapatkan sumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Selanjutnya adalah efisiensi menggunakan pupuk dan air. Ini yang saya jelaskan tadi tentang efisiensi antara penggunaan pupuk dan air, bagaimana rasionya dan bagaimana ini lebih menguntungkan daripada budidaya padi yang konvensional. Yang pertama adalah pada kegiatan Minapadi, kotoran ikan menjadi sumber pupuk organik bagi tanaman padi. Rendahnya pemakaian pupuk oleh petani karena adanya korelasi ekologis antara penanaman ikan dan peningkatan kesuburan tanah. Kotoran ikan pun kotoran ikan dan sisa makanan ikan tadi menjadi pupuk dan menghemat keperluan pupuk sekitar 20 sampai 30%. Nah, lalu yang kedua adalah dengan menerapkan usaha Minapadi ini juga mampu mengurangi pemakaian insektisida tadi dan pertumbuhan rumput. Hal ini terjadi karena terciptanya hubungan harmonis antara padi, ikan, air, dan tanah.
Mina padi juga dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang dicurahkan dalam pengelolaan mina padi, terutama dalam pemupukan, penyemprotan, dan penyiangan. Jadi tenaga kerja ini nggak perlu terlalu banyak karena beberapa tenaga kerja ini bisa langsung menindaklanjuti sebuah usaha yang dijalankan bersamaan, yaitu penanaman padi dan budidaya ikan. Kita juga mendapatkan sumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian juga. Nah, lalu apa sih kekurangannya sistem mina padi ini? Meskipun keuntungannya bisa dibilang lebih banyak daripada kekurangannya, tapi tetap saja ada kekurangan yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan sistem ini. Yang pertama adalah pemberian pestisida yang berlebihan pada padi bisa mempengaruhi kehidupan ikan. Tadi saya sebutkan bahwa memang ini mengurangi penggunaan insektisida, namun itu tidak 100% mengurangi. Insektisida diperlukan, namun jumlahnya tidak sebanyak budidaya padi yang konvensional. Nah, jika rasio pestisida di sini yang digunakan berlebihan, maka kehidupan ikan di situ akan terganggu. Bisa jadi akan lebih banyak yang mati, banyak yang tidak bertelur, dan lain-lain. Lalu, dengan adanya penggabungan antara sawah dan budidaya ikan, otomatis ini akan mengundang hama, seperti ular, kodok, dan burung. Mereka akan lebih banyak masuk ke sawah. Itu perlu diperhatikan lebih lanjut tentang bagaimana menindaklanjuti adanya hama seperti itu. Lalu tentu saja karena ikan memerlukan air sebagai media untuk hidup, dan padi dan sawah untuk budidaya padi pastinya bukan suatu lahan yang kecil, otomatis akan membutuhkan sumber daya air yang melimpah. Makanya hal ini hanya cocok diterapkan di daerah yang memiliki sumber daya air yang besar dan melimpah, dan irigasinya otomatis harus bagus. Perairan yang ada di situ harus harus lancar lah, supaya sumber daya airnya di situ bisa tergantikan terus. Lalu otomatis susah dilakukan di sumber